Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa kawan tentang pemasangan kabel pada water level switch, atau orang banyak menyebutnya radar gitu ya. Nah, mana sih radar itu? Yaitu ini ya, kemudian dilengkapi dengan dua pelampung seperti itu. Nah, pertanyaan yang paling sering diajukan, ini ngomongin tentang radar dulu ya kawan. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah ini, apakah pelampung ini harus diisi air, atau kalau diisi air seberapa? Ya, ini harus diisi air sampai penuh ya kawan. Jadi kalau kalian ngisinya nggak penuh, ada kemungkinan nanti ketika air habis, maka ini pelampung ini kurang berat ya. Jadi pelampung ini harus cukup berat sehingga dia bisa menarik radarnya ini, perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kedua pelampung ini kurang berat, maka dia tidak bisa menarik ya. Terus ada juga yang bertanya, Pak, ini sudah saya isi penuh, tapi kenapa ketika turun nggak ceklek juga seperti ini tadi ya. Udah turun itu masih nggak kuat untuk sini. Nah itu ya kawan, biasanya sih karena di dalamnya mungkin udah mulai seret ya, karena barang makin lama bisa aja dia makin kaku ya. Di dalam itu kan ada pernya. Nah, jadi kemungkinannya bisa makin lemes atau makin kaku gitu ya. Nah, makin kaku itu mungkin karena ya berkarat atau apa, sehingga kemudian dia jadi lebih sulit untuk turun ke bawah seperti ini. Nah, sebetulnya ya, kalau untuk menjawab pertanyaan itu, paling bagus ya diganti ya kawan. Tapi kalau kawan-kawan belum ada uang untuk menggantinya, bisa dicoba dengan cara menambahkan pelampung tambahan, yaitu bisa dengan ditambahi botol air minum ya. Botol air minum isi penuh dengan air juga. Jadi kalau botol itu kan besar dan berat ya, jadi pasti jatuh ya, atau pasti ketarik seperti ini. Kalau nggak bisa ketarik juga ya ganti aja kawannya, jadi udah terlalu buruk lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering diajukan juga adalah cara pemasangan kabel ya. Cara pemasangan kabel untuk radar ini adalah memutus alur dari PLN ke pompa ya. Jadi kabelnya ini kan ada dua di dalam ya kawan. Yang satu lagi kabel grounding, kita nggak usah omongin. Kabel yang di sini itu ada fasa dan netral. Kadang orang bilangnya api gitu ya. Kenapa? Kalau disentuh pakai test pen ya, ini kan test pen ya kawan. Kalau disentuh pakai test pen, itu fase itu adalah yang nyala ya. Jadi kabel di sini nanti ada 3 di dalamnya. Biasanya warnanya kuning hijau, kemudian warna coklat, sama warna biru. Yang warna coklat itu kalau disentuh dengan jari kita ditempel di sini, itu akan menyala lampu di test pen ini. Nah, itulah yang disebut dengan fasa, atau orang pada umumnya nyebut api gitu ya. Nah, dari ketiga kabel tadi ya, mana yang diputus lalu dibawa ke radar atau water level switch? Yang diputus adalah fase ya kawan. Kenapa fase? Ya ini sebetulnya udah kode umum dan sudah aturan umum secara kelistrikan di Indonesia maupun internasional ya kawan, bahwa yang diputus dan dibawa ke sini itu adalah fasanya gitu, atau yang api tadi yang nyala itu ya. Nah, ini kemudian banyak orang yang salah paham ya. Karena apa? Loh Pak, kalau nanti yang ada setrumnya dibawa ke sini, nanti kita ada resiko kesetrum dong Pak, kalau lagi servis atau membersihkan tandon atau apa. Nah, ini pemikiran yang keliru ya kawan. Karena apa? Memang ada setrum ke sana gitu ya. Tapi kalaupun kawan-kawan menukarnya, saya nggak mau Pak yang fasanya saya bawa ke sana, saya netralnya aja. Meskipun netralnya, kalau kawan-kawan bawa ke sana, nanti pasti akan ada strumnya juga. Nah, kawan-kawan mungkin nggak percaya ya sebagian, nanti saya akan buktikan. Tapi sebelum saya buktikan, sekali lagi, ya aturan nasional maupun internasional di dunia kelistrikan yang diputus pada saklar, ya, yang diputus itu adalah fasenya. Jadi saklar itu macam-macam, mulai saklar manual yang cetak-cetek gitu ya, terus saklar ini termasuk saklar juga ya, saklar otomatis yaitu radar, terus saklar
yang ada di pompa biasanya pressure switch atau flow switch ya. Semua saklar itu menurut aturan internasional ya maupun nasional yang diputus adalah fasenya gitu ya. Baik, sekarang kita akan peragakan ya. Nah, baiklah, sebelum saya ajarkan bagaimana cara memutus kabel kemudian memasang ke radar ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin pemula banget ya, yang belum paham listrik, bagaimana mengenali listrik yang fase dan netral ya. Perhatikan, ini adalah test pen ya, adalah alat untuk mengetes apakah ada listrik apakah ada setrum di kabel ya. Perhatikan ya. Di sini ada lampunya, perhatikan penggunaannya adalah di sini ada ya kayak logam gitu, kita pegang di sini ya. Kalau nggak kita pegang nggak berfungsi ya kanan. Lalu sentuhkan ke kabelnya. Perhatikan ya, nyala. Nah, seperti itu. Kalau di sini mati ya, nggak ada nyala ya kanan. Ini apalagi ya. Jadi yang nyala hanya satu. Kalau nyala dua, problem ya kanan. Baik, seperti itu. Kemudian itu tadi cara penggunaan test pen ya. Lalu kabel, bagaimana caranya? Kalau kabel pompa kawan-kawan seperti ini ya, maka bukalah di sambungannya atau bikin sambungan kalau belum ada ya kawan. Karena saya ini sudah sering bikin konten, jadi kabel saya ini udah nggak utuh lagi. Mungkin kalau orang udah ampun-ampun ya kawan, karena sering saya pakai. Baik, perhatikan ya kawan, di sini ada perhatikan, pompa selalu memiliki 3 kabel seperti ini ya. Seperti tadi saya bilang, warnanya selalu biru, coklat, dan kuning hijau ya. Nah, yang warna kuning hijau ini adalah grounding, itu adalah pengaman mana tahu terjadi konslet gitu ya, atau ya konslet ke bodi ya kanan. Jadi kalau ada listrik ke bodi itu agar tidak nyetrum ke orang, itu inilah fungsinya ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ya kawan? Kabel biru tetaplah tersambung ke kabel biru ya. Maka saya akan melakukan penyambungan. Saya akan gunakan alat seperti ini aja kawan, biar mudah ya. Kalau kawan-kawan tertarik mau beli di mana gitu ya, ini banyak dijual online kawan, murah sekali. Kalau nggak salah harganya mungkin 3.000 atau 5.000 ya segini. Ingat ya, biru tidak perlu diputus sehingga biru akan tersambung dengan biru. Nah, sekarang ya sisa kabel coklat aja. Perhatikan ya kawan. Nah, sekarang kabel coklat ini ya, kalau kawan-kawan pergunakan dia secara manual, yaitu dicolok gini ya, dicolok ke listrik, terus nyala, kalau dicabut mati, maka ini disambung ya. Tapi karena kita mau pakai radar, maka kabel coklat ini ya, kabel coklat ini akan kita sambungkan ke radar. Bagaimana caranya? Nah, ambil satu kabel seperti ini ya kawan. Kabel isi 2 tentu saja ya. Kemudian kita kupas dulu. Oh ya kawan-kawan, kalau perlu atau ingin peralatan seperti yang saya gunakan di sini ya, semuanya nanti bisa dibeli online. Nanti link-linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Baik, ini caranya ya kawan-kawan. Perhatikan. Kabel ini coklat tadi ya, yang coklat ini satu kita temukan dengan kabel yang warna putih ini terserah ya kawan, dibolak-balik nggak masalah
Jadi ini sebetulnya penyambung aja ya kawan. Ini sama aja, kalian model pelintir terus kalian isolasi boleh. Tapi saya agar rapi dan mudah gitu, maka saya gunakan ini. Berarti kan ya, kabel coklat ini ke kabel putih. Ini boleh dibolak-balik ya, mau merah atau putih yang sebelah kiri atau kanan. Kemudian ya, yang coklat satunya yang ke PLN ya, kita sambungkan dengan kabel yang merah ya. Seperti saya bilang, nggak harus merah, boleh bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan ujung kabel merah dan putih ini ke radar ya. Baik, ini ujung satunya tadi ya kawan. Saya akan pasangkan ke sini. Nah, perhatikan ya, biasanya itu radar memiliki 4 koneksi ya kawan, yaitu A1 dan A2, lalu B1 dan B2, anjing dan babi. Nah, yang kita gunakan kalau untuk ngisi tandon itu adalah A1 dan A2. Sedangkan B1 dan B2 itu dipakai kalau kita menggunakan ground tank ya kawan. Baiklah, seperti itu tadi penyambungannya. Akhirnya kabel saya sekarang jadi bercabang 3 seperti ini ya kawan. Satu dari PLN, satu pompa, kemudian satu lagi ke radar. Nah, ingat sekali lagi ya tadi yang kabel warna biru dan ground itu langsung ya. Sedangkan yang coklat diputus, lalu kedua putusannya itu dilanjutkan ke radar ya kawan. Nah, ini tadi kenapa kok diputus ya, karena kabel saya udah putus dari kemarin ya kawan, karena sering dipakai untuk konten. Seharusnya ini tidak perlu diputus ya, jadi cukup coklatnya aja ya. Perlu diingat ya kawan. Baik, sekarang ya, pompa ini karena fasenya udah diputus, maka kalau saya colokkan ke sini, pompanya nggak mau jalan, nggak mau nyala ya. Kenapa? Karena listrik fasenya tadi kan diputus ya. Sekarang tergantung oleh radar ini atau level switch ini. Kalau level switch dia menyambungnya, maka pompa ini akan nyala atau jalan ya. Sekarang coba kita peragakan ya. Bismillah. Nah, seperti itu. Ini suaranya kasar karena posisinya tidak level ya kawan. Baik, seperti itu ya. Sekarang jadi pompa ini nyalanya adalah tergantung dari level dari air ini. Jadi kawan-kawan perhatikan ya, kedua pelampung ini sedang melampung ya. Kalau dia habis, misalkan pemakaian ya, ini kan cuma peragaan ya. Kalau ini digunakan ya, habis, maka kedua pelampung akan menggantung lalu membebani tali sini sehingga tali kemudian menarik radar. Nah, seperti itu. Nah, ketika pelampung atau air udah mulai naik, lalu kedua pelampung ini melampung dan mengapung ya kanan, maka tidak ada tegangan lagi tali ini, maka yang terjadi ya mati seperti ini ya. Nah, akhirnya sampailah kita pada topik yang sering diperdebatkan antara orang yang paham listrik sama orang yang awam listrik gitu ya kanan. Orang yang paham listrik seperti saya bilang ya, yang diputus dari arus di sini adalah fasenya, sehingga fase dibawa ke sana untuk diputus dan disambung ya. Sedangkan bagi orang yang awam ya, banyak yang ngotot bahwa yang diputus dan disambung adalah netralnya. Alasan mereka apa? Alasannya adalah kalau yang dibawa ke sana adalah fase, maka takutnya di radar ini ada setrumnya ya, sehingga orang nanti kalau mau bersihin tandon atau segala macam atau nggak sengaja takut kesetrum. Sedangkan ini menurut orang awam ya, sedangkan kalau yang diputus adalah netralnya, maka di sini nanti nggak ada strumnya sehingga aman. Benarkah itu? Salah ya kawan. Karena apa? Mau yang dibawa ke sini adalah fase ataupun netral, dua-duanya akan menghasilkan setrum di radar sini. Saya akan buktikan ya kawan. Kawan-kawan perhatikan sekarang ya. Posisi sekarang adalah yang diputus di sini adalah fase ya. Maka di sini pasti ada yang nyetrum salah satunya ya. Perhatikan. Ini mudah-mudahan kelihatan ya kawan-kawan dari jauh ya. Ini kalau enggak pun saya akan peragakan yang lebih dekat ya.
Perhatikan tadi yang dari PLN adalah warna merah ya, warna merah. Saya sentuh sekarang warna merah. Nah, ternyata nyala ya. Mudah-mudahan kelihatan ya dari kamera ya kan. Ini nyala. Sedangkan yang putih karena dia ke pompa harusnya tidak nyala karena dia berhenti di saklar sini ya. Nah, tidak nyala ya kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan orang awam ya kawan. Katanya ada setrumnya Pak di sana. Sekarang kita akan buktikan ya. Saya akan balik sini kawan. Kalau ini saya balik ya seperti ini, maka sekarang ya harusnya yang diputus ke sana adalah netralnya ya, karena netral sekarang sebelah sini yaitu warna coklat. Warna coklat menjadi netral ya, ini coklat, netral ke sana. Kita perhatikan apakah yang merah tidak nyala gitu ya. Perhatikan. Bener nggak nyala gitu ya. Sepertinya benar nih orang awam nih ya kawan. Tapi perhatikan kawan. Teng ya, ternyata nyala di sini kawan. Ternyata nyala ya. Jadi apa kesimpulannya? Ternyata kalau tadi yang diputus adalah bagian fasenya, yang merah mengandung setrum. Tapi kalau yang diputus netralnya, maka yang putih mengandung setrum, sama-sama setrumnya, sama-sama mematikannya, gitu ya. Nah, ada yang penasaran, Pak, apakah setrumnya sama kuat? Nah, oke, kita uji ya, kawan. Kita uji. Di sini saya udah persiapkan dengan menggunakan voltmeter, ya. Ini ribet ini orang tua, ini harus menyiapkan kacamata ya, kawan. Nah, ini saya uji pakai voltmeter. Kawan-kawan tenang aja, karena nanti video mungkin akan saya edit sehingga kawan-kawan bisa menyaksikan tegangannya ya. Ini dari jauh dulu ya. Perhatikan ya, sekarang tegangannya berapa? Perhatikan ya, 200 volt. 200 volt mematikan ya kawan-kawan ya. Kemudian ya, kalau saya balik ya, kembalikan ke standar yang benar. Sekarang tegangannya berapa? Tentu saja sekarang yang di merah ya kawan, yang putih udah nggak bertegangan lagi. Sekarang yang merah 206, 207 ya, kurang lebih hampir sama ya kawan, sama-sama mematikannya itu ya. Jadi ternyata pendapat orang awam ya yang mengatakan bahwa yang diputus ke radar sebaiknya netral itu sama-sama berisiko ya. Tapi kalau menurut saya ya, justru resikonya lebih besar kalau netralnya dibawa ke sana. Kenapa begitu? Kan perhatikan ya. Sekarang saya punya detektor setrum ya kanan. Sini. Perhatikan ya, ini kalau ada setrum maka dia akan berbunyi kanan. Ya, perhatikan. Yang sini tadi jelas ya, karena ini adalah kabel dari PLN, jelas ada setrumnya ya. Kemudian ini tadi kan posisinya fase yang masuk ke radar ya kanan. Tentu saja kabel yang merah ini ada setrumnya, perhatikan. Ya. Kalau putih bagaimana? Nah, ini karena putih dan merah berbelit-belit maka ya susah ya kanan untuk mendeteksi putihnya karena dua-duanya berdekatan seperti ini. Oke, sekarang kita perhatikan ya kanan. Setrum ini ya nyampe di sini kanan. Nyampe di radar yang kata orang awam tadi bahaya ya. Ya memang bahaya benar. Nah, sekarang perhatikan. Kalau dipompa bagaimana? Ya, saya deteksi pompa ini aman, nggak ada setrumnya ya. Kenapa nggak ada setrumnya? Karena setrum udah berhenti di radar ya kanan. Sekarang apa yang terjadi kalau saya balik ya? Sekarang yang diputus oleh radar adalah netralnya. Kawan-kawan perhatikan, di kabel PLN tentu tetap ada listriknya ya, karena di sini isinya fasa dan netral. Kemudian perhatikan ya, tadi saya bilang ya, dan sudah saya buktikan, yang putih kan ada tegangannya, ya, ada setrumnya, maka harusnya nyala juga di sini. Nah, benar kan? Sampai sini nyala ya kawan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang
sama kan, di sini nyala, di situ nyala ya. Kalau fasanya diputus maupun netralnya diputus. Sekarang perhatikan satu kawan, ini kunci ya. Nah, ternyata di bodi atau di dalam dari pompa ini ada setrumnya kawan. Ya, inilah keburukannya kalau kita memutus kabel netral. Ternyata ketika kita memutus kabel netral di radar, maka posisinya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang kita putus adalah fase. Sehingga ini mematahkan pendapat orang awam bahwa kalau memutus itu sebaiknya netral. Jangan kawan ya. Ini sudah saya buktikan bahwa ternyata kalau diputus netralnya, justru pompanya ini sekarang mengandung setrum gitu ya. Nah, strumnya berapa? Udah saya ukur tadi ya, sampai sana aja 206 atau 207 volt gitu ya. Sehingga ya masih bisa mematikan kita kalau kesetrum ya kawan. Jadi itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa menambah wawasan bagi kawan-kawan, sehingga ya kita lebih selamat ya, safety untuk di rumah ya, untuk rangkaian listrik. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti kalau saya sempat saya akan buatkan video untuk menjawabnya ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan.